Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, bertemu lagi dengan Bu Septi yang pada kali ini insya Allah akan menceritakan sirah para nabi. Kira-kira siapa ya yang akan bisa diceritakan pada video kali ini? Ingin tahu selengkapnya? Simak sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, kali ini Bu Septi akan menceritakan sirah para nabi. Nah, pada video kali ini Bu Septi akan menceritakan kisah nabi pertama kita, yakni Nabi Adam alaihi salam. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau dipenuhi hutan belantara. Lautan membentang, danau dan sungai panjang, serta hewan yang telah berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khilafah di muka bumi. Malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu, mensucikan namamu. Allah berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kau ketahui. Kemudian Allah menciptakan manusia yang hendak dijadikan khilafah itu dari tanah liat kering. Setelah sempurna penciptaannya, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Manusia pertama itu dinamai Adam. Berbeda dengan para malaikat, Adam dikaruniai akal sehingga memiliki kemampuan berpikir yang kuat. Allah mengajari Adam tentang benda-benda yang ada. Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada penghuni surga dan berkata kepada malaikat, "Hai malaikat, sebutkanlah benda-benda ini." Para malaikat tidak bisa menjawab. Lalu Allah menyuruh Adam menyebutkannya, dan Adam bisa menyebutkan semuanya. Allah berfirman, sujudlah kamu kepada Adam. Maka semua malaikat pun bersujud untuk menghormatinya. Tapi iblis tidak mau sujud. Allah menegur iblis. Kenapa kau tidak bersujud kepada Adam? Iblis menjawab, aku lebih dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga. Kamu terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat. Iblis berkata, ya Robbi, beri saya umur panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda dan menyesatkan semua manusia, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Allah berfirman, kamu kuberi umur panjang hingga hari yang telah ditentukan. Sesungguhnya kamu tidak bisa menjerumuskan hambaku. Yang tertipu itu hanya orang yang sesat. Adam tinggal dengan bahagia di surga. Kemudian Allah menciptakan wanita pertama dari tulang rusuk Adam, bernama Hawa. Adam dan Hawa semakin bahagia tinggal di surga. Semua indah dan serba ada, serta melimpah. Makanan lezat, pakaian indah, dan tempat tinggal yang nyaman. Mereka bebas mengelilingi surga yang amat luas. Allah hanya melarang Adam dan Hawa untuk mendekati sebatang pohon. Mereka pun patuh. Adam dan Hawa tidak pernah mendekati pohon tersebut. Iblis yang mengetahui larangan itu berusaha sekuat tenaga untuk menggoda Adam dan Hawa. Allah yang Maha Mengetahui memperingatkan Adam. Hai Adam, syaitan itu adalah musuhmu dan juga musuh istrimu. Berhati-hatilah, jangan sampai mereka mencelakakan kalian dan mengeluarkan kalian dari surga. Iblis terus berusaha menggoda Adam dan Hawa untuk mendekati pohon terlarang tersebut. Iblis berkata,
Pohon kuldi ini adalah pohon kekekalan. Jika engkau memakannya, akan kekal seperti malaikat di surga. Karena gigih merayu Adam dan Hawa, akhirnya mereka pun tergoda untuk memakan buah tersebut. Begitu mereka mencicipi buah tersebut, hilanglah baju indah yang mereka kenakan. Mereka sangat malu dan takut kepada Allah. Allah menegur mereka, "Bukankah sudah kularang kalian mendekati pohon itu? Dan bukankah sudah kuperingatkan kalian, syaitan adalah musuh kalian?" Adam dan Hawa sangat menyesal dan memohon rahmat kepada Allah. Kemudian Allah mengajari mereka doa untuk memohon ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Allah menerima taubat mereka yang sungguh-sungguh. Allah menetapkan, "Turunlah kamu semuanya ke bumi, sebagian kalian akan saling bermusuhan, di bumilah tempat kalian tinggal." Adam dan Hawa turun ke bumi dengan meninggalkan keindahan dan kemegahan di surga. Mulai saat itu, mereka mengupayakan makanan, pakaian, dan rumah dengan tangan mereka sendiri. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka ditempatkan di tempat terpisah. Setelah bertahun-tahun saling mencari, akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah, yang kini sering kita sebut Jabal Rahmah. Mereka berdua bekerja keras dengan tenaga dan pikiran untuk membangun kehidupan di muka bumi dan terus tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di bumilah penugasan Adam sebagai khalifah. Adam dan Hawa dikaruniai 20 pasang anak kembar, masing-masing pria dan wanita. Sejak saat itu, manusia terus berkembang di bumi dengan mengemban tugas sebagai khalifah atau pengatur alam raya. Kisah Nabi Adam ini mengingatkan kita bahwa iblis dan syaitan pengikutnya akan terus gigih berusaha agar sebanyak-banyaknya manusia menjadi sesat dan masuk neraka bersama mereka kelak. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menjadi salah satu pengikut mereka ya. Semoga kita menjadi salah satu orang yang ikhlas dan Allah tetap melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Bagaimana cerita dari Nabi Adam? Seru bukan? Simak selalu cerita nabi-nabi selanjutnya hanya di YouTube TPA Arido. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tinggalkan like, serta share ke teman-teman kalian agar semuanya tahu bagaimana cerita nabi-nabi kita. Dan tinggalkan komen di bawah ini kalau kamu sudah nonton video ini. Sekian, saya Ustazah Sati Nur Aisyah, hatur undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.